Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa semua. Masih bersama saya Miss Desi pada pertemuan ketiga pada mata kuliah Public Relations. Hari ini saya akan membersamai teman-teman semua dalam memahami ruang lingkup, sasaran, dan kegiatan Public Relations. Langsung saja. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa PR ini adalah jabatan yang kegiatannya membina hubungan dengan baik gitu ya, baik antara pihak internal maupun eksternal untuk membangun, mempertahankan, dan memperbaiki citra perusahaan atau organisasi. Yang dimana implementasinya ini dilakukan melalui beberapa peran dan fungsi public relations. Gitu. Posisinya yang strategis ya juga membawa pada peran-peran yang strategis juga seperti sebagai pusat segala bentuk informasi yang bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan perusahaan, keunggulan ya, dalam bentuk prestasi dan reputasi kepada publiknya. Nah, reputasi yang terbentuk melalui citra positif perusahaan dalam kurun waktu ke waktu ya, kurun waktu tertentu ini tentu harus align atau sejalur dengan visi misi perusahaan. Ya, kita tahu bahwa visi perusahaan ini merupakan tujuan perusahaan yang akan dicapai dengan melalui tindakan yang dilakukan dalam bentuk misi. Sebutan mission accomplished gitu ya. Teman-teman mahasiswa biasanya menyatakan misi telah selesai. Nah, misi selesai belum tentu goals tercapai ya. Makanya perlu rancangan-rancangan strategis yang harus dilakukan agar misi sejalan dengan visi atau tujuan perusahaan yang akan diraih gitu. Nah, ini dia. Dalam melakukan misi yang telah dirancang oleh perusahaan, maka juga harus align atau sejalur ya dengan nilai-nilai perusahaan yang diwujudkan dalam program kerja yang nyata. Jadi program kerja nanti diturunkan ya dari visi, misi, dan juga nilai-nilai perusahaan. Biasanya kalau organisasi kan ada nilai-nilainya ya, atau istilahnya budaya organisasi misal meliputi profesionalitas, tanggung jawab, goals oriented misalkan. Gitu, yang nilai-nilai ini juga sekaligus menjadi spirit perusahaan dalam menjalankan program-program kerja yang direncanakan. Nah, selaras dengan peran PR yang sudah kita bahas, sejatinya beberapa kegiatan PR akan melakukan beberapa hal di sini. Ya, kita lihat yang pertama, PR sebagai komunikator. Bentuk komunikasi itu bisa secara lisan, bentuk komunikasi itu bisa secara tulisan. Ya, seorang PR maka harus pandai berbicara depan publik untuk membangun citra yang diharapkan. Jadi bukan hanya sekedar bicara depan umum ya seperti biasa, tapi bagaimana mengemas komunikasi secara langsung agar secara elegan dapat meningkatkan atau mempertahankan reputasi yang sudah ada. Nah, kemudian PR juga harus piawai dalam menulis gitu karena PR nanti akan bertugas membuat press release ya terkait apa saja yang terjadi dan apa saja yang sudah dicapai perusahaan yang itu nanti akan dikonsumsi oleh publik ya termasuk media sebagai tangan publik. Nah, kemudian juga mengirim email ya, email perusahaan kepada para publiknya, kepada misalkan pelanggannya, calon pelanggan atau mungkin masyarakat pada umumnya gitu ya. Jangan sampai salah menuliskan sesuatu ya, teman-teman. Apalagi jika yang dikirim asal-asalan gitu. Karena yang dibawa oleh PR adalah nama baik perusahaan gitu. Sehingga dengan begitu, seorang PR harus pandai dalam meng-create komunikasi dalam bentuk tulisan ya dengan baik dan benar. Apalagi kalau melalui email ya, kadang kalau sudah dikirim itu akan sulit untuk dikirim untuk ditarik kembali. Jadi harus berhati-hati ini teman-teman. Lalu, media komunikasinya apa saja? Macam-macam ya, bisa media secara langsung, melalui media massa juga bisa yang kemudian nanti ini akan ada materi khusus ya terkait media relation gitu. Jadi nanti teman-teman tenang saja terkait dengan praktik-praktik PR media relation terutama penulisan press release nanti insya Allah akan ada materinya sendiri, bahkan saya ada rencana untuk mengundang dosen tamu gitu ya, seorang praktisi PR untuk mengajari kalian bagaimana untuk bisa menjalin hubungan baik dengan perusahaan ya, menulis press release dan sebagainya. Nah, seorang PR harus menguasai seluruh media tersebut ya. Jadi teman-teman gak boleh gaptek ya. Teman-teman nih generasi Z yang mayoritas pasti tidak asing dengan seluruh fitur dan membangun engagement yang baik gitu ya. Terutama melalui media sosial ya.
dengan publiknya pasti sudah sangat familiar gitu. Kemudian yang kedua, PR harus bisa membina hubungan. Nah, ini juga yang menjadi definisi dari public relation itu sendiri. Menjalin hubungan. Pertama, dengan media. Harus menjalin hubungan dengan baik dengan media, bukan dengan wartawannya ya, tapi dengan medianya, media secara keseluruhan. Walaupun tentu saja kadang media secara keseluruhan melalui wartawan atau pers itu diwakilkan untuk dijaga hubungan baiknya dengan perusahaan atau organisasi. Jadi hubungan baik dan profesional ini dapat dimulai misalkan dengan memberikan treatment yang baik dengan awak media ya melalui gelaran pers, konferensi pers misalkan. Nah, ada banyak cara nanti bagaimana membangun hubungan yang baik dan profesional ya dengan media. Nanti saya juga akan mengundang dosen tamu seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, sekaligus praktisi PR yang banyak berkecimpung dalam aktivitas media relation ini. Nah, kemudian selanjutnya government relation ya, hubungan baik juga harus terjalin antara perusahaan atau organisasi dengan pemerintah. Manfaatnya banyak sekali teman-teman. Misal kita dapat mensupport program pemerintah ya, misalkan yang banyak digalakan oleh beberapa perusahaan akhir-akhir ini ya, banyak perusahaan atau organisasi yang memfasilitasi vaksinasi ya, keamanan prokes ya, kemudian kita akan mendapat kemudahan timbal balik yang bermanfaat gitu ya, bermanfaat sekali jika sejalan dengan program kerja pemerintah. Nah, kemudian perusahaan juga harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat, community. Ya, tujuannya juga baik, walaupun itu nanti program kerja yang berhubungan ke community relation atau lebih banyak ke CSR ya, Corporate Social Responsibility. Nah, nanti teman-teman akan kenalan nih, ya ada CSR gitu. CSR ini dengan kegiatan-kegiatan sosialnya ya tetap align dengan praktik PR gitu. Jadi nggak apa-apa, kita memang masuk di dalamnya. Nanti ada bagian lain yang mengerjakan, tapi itu masih satu bagian dengan PR. Bisa jadi CSR yang melakukan, kita yang mempublikasikan, kita yang mengemas informasinya. Seperti itu. Kemudian relation yang lain adalah corporate relation. Seorang PR juga harus menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan, baik swasta, pemerintah. Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka gitu ya. Dan itu tentu ada kepentingannya dengan corporate kita. Dan yang paling penting adalah PR harus menjaga hubungan baik dengan customer kita. Nah, customer relation management itu penting. Walaupun nanti di perusahaan besar ada bagian tersendiri ya, tapi itu merupakan bagian dari PR. Walaupun nanti dibagi-bagi gitu ya, dibagi-bagi pekerjaannya. Saking banyaknya yang dikerjakan oleh PR, kadang perusahaan-perusahaan besar itu membagi-bagi gitu ya, mana yang mengurus media relation, mana yang mengurus CSR, kegiatan-kegiatan dengan kegiatan sosialnya, mana yang mengurus CRM ini, CRM ya. Dan banyak lagi gitu. Biasanya kalau perusahaannya sudah besar akan terbagi-bagi lagi gitu ya, sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, kemudian pihak internal relation ya, PR juga menjalin hubungan dengan beberapa diantaranya seperti karyawan, keluarga karyawan, para pihak manajemen, para komisaris, para pemegang saham. Kita harus melakukan semuanya itu. Gitu ya. Nah, kalau kita kelompokkan tadi ya internal relation dan external relation. Jadi tujuan dari membangun hubungan dengan external relation adalah corporate image, orientasi tujuannya. Tapi kalau membangun hubungan dengan internal, nanti orientasi tujuannya adalah corporate culture. Nah, jadi luas sekali ya teman-teman pekerjaan PR banyak gitu. Jadi semakin kreatif teman-teman nanti sebagai seorang praktisi PR atau praktisi kehumasan, maka semakin banyak yang dikerjakan. Nah, sekarang ketiga adalah sebagai backup dari manajemen. Jadi PR adalah membantu, mendukung, membackup corporate kita supaya lebih cepat mencapai program-program kerjanya. Bagian yang lain adalah ketika terjadi bad news ya, sesuatu yang buruk dalam perusahaan. PR juga harus masuk dalam kelompok manajemen krisis. Nah, ada ya nanti kelompok manajemen krisis. Jadi tim manajemen krisis ini dibangun tujuannya adalah ketika terjadi sesuatu yang buruk dari perusahaan gitu, maka akan bergerak. Namun jika tidak ada sesuatu yang buruk, tim ini tidak aktif gitu. Nah, tim ini terdiri dari apa saja ya? Dari para pimpinan, manajerial ya, security juga masuk di dalamnya, kemudian PR juga di dalamnya. Kenapa PR harus ada? Karena dalam manajemen krisis nanti ya, PR akan menjadi corongnya perusahaan. Menjadi siapa yang menyampaikan informasi keluar gitu. Jadi harus satu pintu ya teman-teman, maka dalam bidang apapun
PR harus tahu banyak. Makanya dalam rapat-rapat pimpinan, PR itu pasti diundang gitu. Kenapa? Karena nanti akan ada yang dikomunikasikan gitu ya. Apa yang dikomunikasikan kepada pihak eksternal. Nah, itu tadi kegiatan dari PR gitu ya sebagai praktisi komunikasi, sebagai teknisi komunikasi. Jadi harus aktif gitu ya teman-teman sebagai seorang public relations. Selain aktif, kritis, inovatif, juga harus kreatif tentunya. Nah, belum selesai, masih ada lagi yang keempat ya. PR ini memiliki kegiatan sebagai pencitraan. Nah, di dalam hal ini PR harus tahu bagaimana membuat produk-produk agar produk-produk tersebut mampu untuk dipublikasikan. Kita harus membuat produk-produk dalam artian misal apa yang terjadi, event-event apa yang ada di perusahaan yang terjadi. Maka setelah ada event-event tersebut ya, bagaimana kemudian kita mengemas sebuah event ini agar dapat menjadi berita atau publikasi yang sangat menarik. Gitu, maka PR harus mampu mengemas sebuah produk, sebuah berita, sebuah event untuk dipublikasikan keluar. Nah, itu tujuan dari pencitraan ya, kegiatannya seperti itu. Nah, tentu saja dalam hal ini PR akan bekerja sama dengan semua pihak dalam perusahaan. Nah, yang perlu diingat adalah memang ada sebuah jabatan namanya public relation, PR gitu ya. Tapi membangun citra perusahaan itu bukan hanya tanggung jawab PR saja. Setiap orang dalam organisasi, dalam suatu perusahaan misalkan yang berperan dalam jalannya manajemen perusahaan, maka kita bertanggung jawab atas citra baik perusahaan. Maka PR harus juga mengedukasi gitu ya semua bagian untuk bagaimana menjalankan fungsi PR di setiap kegiatan. Nah, lalu bagaimana merancang strategi public relation? Merancang kegiatan PR sama halnya kita menentukan komunikasi yang paling efektif agar sampai kepada target sasaran ya. Dalam hal ini tentu adalah audiens atau publik ya. Seperti dapat dilihat di layar, teman-teman. Spesifik membahas strategi komunikasi PR dalam implementasi model komunikasi Lasswell. Harold Lasswell. Nah, Lasswell ini salah satu pakar komunikasi yang menggagas suatu model komunikasi yang pada saat itu dia banyak mengkaji pada kampanye politik ya, teman-teman. Teknik komunikasinya yang persuasif juga dapat diimplementasikan pada praktik PR gitu. Karena dalam hal ini efek atau impact gitu ya menjadi tujuan yang dipertimbangkan oleh Harold Lasswell. Nah, kita lihat di sini, kita tahu model komunikasi Lasswell, elemen-elemennya menjawab 5 pertanyaan. Masih ingat teman-teman apa saja? Who say, what to, whom, in which channel, with what effect. Ya, siapa yang melakukan? Ya, yang melakukan adalah seluruh manajemen perusahaan melalui PR sebagai teknisi komunikasinya. Kemudian pesan-pesan apa yang disampaikan? Nah, pesan ini bisa value, gagasan, atau opini ya, atau identik dengan achievement atau pencapaian yang sekaligus menjadi tolak ukur dengan kompetitor misalnya. Kemudian melalui media ya, medianya apa? Nah, media di sini di seluruh teknik PR digunakan ya. All of PR techniques digunakan. Beberapa diantaranya meliputi press release ya. Press release ini walaupun cenderung cara lama, tapi masih cukup relevan dilakukan guna menggait kedekatan dengan para media. Biasanya media pers juga butuh ya informasi-informasi terkini dari perusahaan-perusahaan atau organisasi. Kemudian campaign ya. Nah, campaign ini banyak digunakan sebagai media yang cukup persuasif. Apalagi pesan yang dikemas ini relate dengan kebutuhan publik. Itu biasanya akan mengundang banyak atensi ya dari publik yang cenderung masif. Terus ada media tools juga. Nah, media tools ini banyak macamnya ya, teman-teman, dan biasanya dalam divisi corporate communication ada bagian-bagian tersendiri dalam pengelolaan media tools ini, seperti ada own media ya, pertama yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti website, termasuk aplikasi-aplikasi juga banyak digunakan ya oleh perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan baik produk maupun informasi perusahaan. Lalu share media atau media share, nah ini biasanya dikelola oleh manajer sosial media ya seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter gitu. Nah, LinkedIn biasanya yang kemarin saya bilang ya dikelola sendiri pada bagian corporate relation gitu, yang dia lebih ke external relation
pada publik-publik eksternal. Kemudian paid media, media berbayar. Nah, paid media ini sekarang pun masih banyak macamnya ya. Mulai dari yang konvensional seperti banner, papan reklame, brosur, majalah, influencer ya juga termasuk iklan gitu dan sebagainya. Kemudian earn media atau media yang dibuat oleh audiens ya, di mana sebagai bukti kecintaan. Misalkan sebagai bukti atensi ya, bukti kesukaan terhadap suatu produk dalam perusahaan gitu, atau kegiatan-kegiatan yang biasanya diinisiasi oleh perusahaan tertentu. Gitu. Misalkan earn media ini ya dalam bentuk testimoni, review ya dari pelanggan gitu. Saat ini review juga banyak dilakukan ya secara sukarela seperti Shopee Haul gitu misalkan. Itu banyak bermunculan di TikTok. Kemudian viral content juga termasuk earn media bagi perusahaan. Dan apa namanya? Shopee Haul ya termasuk ketika kita menyertakan link-link Shopee itu juga termasuk earn media yang banyak dilakukan secara sukarela ya oleh para penggunanya. Nah, kemudian dengan PR tools, nah ini ada advertising, sponsorship, event, exhibition. Nah, kenapa di sini ada advertising? Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, bukankah berbeda? Nah, iya berbeda, tapi bukan berarti kemudian keduanya tidak saling bersinergi. Kita tahu bahwa PR ini memiliki kompleksitas pekerjaan yang mana menjadi teknisi komunikasi perusahaan gitu. Aktivitas-aktivitas seperti advertising, publikasi, pencitraan ya. Mereka adalah part of PR, tapi bukan berarti equal ya. Itulah mengapa saat ini marketing communication dan corporate communication ini saling terintegrasi satu sama lain. Selanjutnya adalah audiens atau penerima, receiver ya. Nah, kita sudah bahas sebelumnya bahwa sasaran kita adalah publik, internal, dan eksternal. Jadi harus imbang sampai kepada impact, efek ya yang kita ekspektasikan gitu. Tentu saja impact di sini adalah corporate image ya jika kegiatan PR dilakukan untuk external relation ya atau untuk pihak luar gitu, hubungan dengan stakeholder dari luar. Nah, kalau misalkan hubungan dengan publik internal, maka orientasi impact-nya adalah corporate culture. Dalam hal ini ya harmonisasi karyawan. Ya, tadi saya sudah sebutkan di awal kepuasan kerja karyawan gitu ya, sehingga tingkat turnover itu keluar masuknya karyawan ya. Semakin turnovernya rendah itu ya perusahaan berarti memiliki budaya organisasi yang cukup sehat gitu. Kemudian juga bukan hanya dengan karyawan tapi juga dengan keluarganya bahkan. Nah, sedangkan external relation atau hubungan dengan publik eksternal ya, maka orientasinya pada corporate reputation. Misal Unilever ya, sebagai perusahaan terdepan untuk kategori fast moving ya, yang produk-produknya bahkan digunakan oleh ibu rumah tangga, bahkan semua semua kalangan ya, dari parfum, dari deterjen dan sebagainya. Kemudian Gojek sebagai startup, satu-satunya yang menyandang status dekakon ya, satu-satunya di Indonesia dilihat dari segi valuasi sahamnya yang sudah sangat banyak ya, triliunan gitu. Kemudian Ruang Guru ya juga termasuk yang disebut-sebut sebagai produk belajar nomor 1 di Indonesia yang bersaing dengan para kompetitornya dan sudah merambah ke Thailand. Ya, juga ada namanya Ken Guru ya, teman-teman. Nah, di sini saya menyebutkan beberapa merek bukan berarti saya mempromosikan mereka atau membantu mempromosikan mereka gitu ya, tapi ini menjadi contoh yang sangat menarik ya, teman-teman, untuk mungkin nanti kalian bisa lebih mengelaborasi lagi, memplotting nih kira-kira teman-teman tertarik ingin melihat strategi komunikasi PR pada perusahaan mana sih, misalkan di Unilever. Itu bisa teman-teman lihat gitu ya, breakdown. Kira-kira jika diimplementasikan tadi melalui model komunikasi Laswell, siapa saja sih sasarannya ya, kemudian pesan apa saja yang mereka gagas, lalu medianya apa saja, misalkan dalam bentuk campaign-campaign apa saja campaign atau mungkin apa saja pameran ya atau kegiatan-kegiatan lain, kegiatan sosial misalkan melalui CSR yang selama ini dilakukan. Kemudian juga impact atau efeknya itu seperti apa? Apakah memang betul misalkan Unilever berhasil menduduki peringkat pertama gitu ya sebagai fast moving gitu kan, FCMG ya kalau tidak salah. Nah, teman-teman bisa
gunakan model komunikasi tersebut ya untuk bisa membreakdown mungkin sebagai kajian penelitian kalian nantinya untuk membreakdown bagaimana strategi PR yang sudah dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan besar atau bisa digunakan juga sebagai bagian dari perencanaan kalian jika kalian sekarang ini terjun sebagai seorang praktisi kehumasan di suatu organisasi. Saya rasa tidak terlepas dari salah satu unsur perencanaan ya dalam meng-create suatu komunikasi yang efektif, yang efisien, menggunakan sumber daya yang ada, agar informasi yang kalian dapatkan ini mengikuti tren. Paling tidak mengikuti tren ya teman-teman, agar bisa diterima dengan publik, apalagi jika publiknya ini adalah mayoritas audiens milenial atau generasi Z. Tidak mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti dan lain sebagainya, itu juga bisa dipertimbangkan. Nah, ini contoh konkret ya dari kegiatan PR teman-teman semuanya. Sorry ini salah salah ketik ya. Jadi kegiatan PR gitu dari PT Unilever Indonesia sebagai perusahaan perseroan terbatas yang sekarang ini sudah menduduki FMCG ya, FMCG, suatu perusahaan fast moving consumer goods ya terkemuka di Indonesia yang dia memiliki banyak sekali produk ya. Brand Unilever ya. Unilever ini adalah brand yang cukup familiar ya bagi ibu rumah tangga terutama dengan berbagai macam produknya yang ada di Indonesia dan juga mungkin ada secara global ya teman-teman, ada di luar juga. Teman-teman bisa lihat barangkali teman-teman menggunakan salah satu di antaranya, berarti kalian adalah salah satu target market dari Unilever ya. Kemudian kita lihat juga dari situasi perusahaan di mana dia membangun sasaran audiensnya baik itu secara internal dan juga eksternal ya. Nah, internal ini dia mengelola bukan hanya mengelola SDM-nya saja ya, tapi juga sumber daya yang lain ya, misalkan dalam bentuk aset, program ya, produk-produknya dan gedung termasuk juga. Kemudian eksternalnya juga semua lingkup eksternal saya rasa ya dari yang makro sampai yang mikro mereka mereka jadikan basic gitu ya sebagai pertimbangan dalam merancang strategi komunikasi PR-nya mereka. Bahkan kompetitor nih masuk ya teman-teman. Kemudian program CSR Unilever, nah ini teman-teman ya yang saya maksud tadi bahwa CSR ini memiliki kegiatan yang berbeda gitu ya, tapi bersinergi juga dengan PR gitu. CSR ini yang melakukan tanggung jawab sosialnya terutama dalam memberikan edukasi, pelayanan ya kepada publik, dalam hal ini adalah masyarakat gitu. Nah, CSR ini juga tidak terlepas ya dari dari produknya gitu, produk Unilevernya. Jadi sepanjang misalkan dia melakukan edukasi ya, edukasi kesehatan gigi dan mulut ya tentu saja sekaligus dia melakukan promosi gitu ya dari salah satu produknya yaitu Pepsodent. Kemudian juga saat melakukan program pelestarian makanan tradisional juga sekalian promosi gitu ya dengan salah satu produknya yaitu Bango gitu. Nah, ini menjadi salah satu indikasi juga bahwa memang kegiatan-kegiatan pada corporate relation ini juga bersinergi ya dengan marketing communication gitu. Nah, ini contoh-contoh program CSR Unilever yang dipublikasikan ya. Nah, ini publikasinya ini tugasnya PR ya, teman-teman. Jadi CSR yang melakukan kegiatannya, PR yang meng-create informasinya agar menarik, dikemas dan membantu untuk mempertahankan at least karena Unilever reputasinya sudah bagus ya, mempertahankan dan meningkatkan reputasi perusahaan ya. Nah, ini media-media tools yang digunakan oleh Unilever, dia memanfaatkan semua media tools. Jadi memang yang paling baik ya ketika kita bekerja sebagai seorang PR harus bisa memanfaatkan semua alat media ya, baik itu yang berbayar maupun yang tidak berbayar dan juga mengikuti perkembangan media saat ini gitu yang mayoritas pengguna media sosial ya. Jadi manajer media sosial itu juga menjadi job desk yang tidak kalah penting dengan bagian-bagian pengelola media yang lain gitu.
Ada on media pertama ya, tadi sudah saya jelaskan, Unilever ini memaksimalkan informasi-informasi perusahaannya melalui website, melalui aplikasi juga ya, dan transportasi yang berlogo Unilever untuk mengantarkan gitu ya, mengantarkan produk-produknya kepada para pelanggan. Gitu. Nah, ini websitenya, teman-teman bisa cek ya di website Unilever, yang di sana pasti banyak laman-laman gitu ya sebagai informasi yang dibutuhkan oleh publik eksternal terutama. Bahkan oleh kompetitor biasanya juga mengecek ini ya websitenya, mengecek aplikasinya, ngecek sosial media. Kompetitor itu juga kadang menggunakan hal-hal yang visible seperti ini untuk dijadikan pertimbangan ya, untuk dimodifikasi sebagai apa namanya, inovasi ya, untuk membuat suatu program atau suatu karya PR yang lain gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian share media, nah ini ya menggunakan media sosial juga menjadi tanggung jawab seorang manajer media sosial. Biasanya sosial media kalau di perusahaan besar itu em, memang sih jumlahnya itu nggak terlalu banyak. Biasanya satu akun media ini dikelola satu saja cukup ya, oleh satu orang saja cukup. Tapi kalau misalkan memang perusahaannya itu besar, apalagi startup itu biasanya banyak yang mengelola gitu satu akun ini. Ya banyak yang mengelola. Kayak misalkan YouTube aja kan apa namanya melakukan live juga, live YouTube ya, yang di apa sambungin ke Instagram melalui Reels itu aja ada bagiannya tersendiri dan ada ahlinya gitu. Nah, kemudian paid media ini yang berbayar ya teman-teman dari konvensional sampai ke yang apa iklan di sosial media itu juga bagian dari paid media. Jadi ketika apa namanya paid media ini saling bersinergi ya dengan share media gitu. Biasanya saling koordinasi nih kira-kira konten mana nih yang akan dinaikkan sebagai sponsorship advertising misalkan ya di Instagram, kadang harus koordinasi gitu dengan bagian sosial media. Khususon untuk iklan-iklan ya, sponsor iklan yang ada di Instagram misalkan atau di TikTok dan lain sebagainya. Termasuk juga baliho-baliho seperti ini juga tugas paid media ya. Biasanya ini ada yang menangani sendiri. Tugas paid media. Nanti akan dihitung kira-kira berapa apa namanya? Berapa anggarannya dan sebagainya pasti akan dihitung dan akan dipertanggungjawabkan ya, teman-teman. Kemudian earn media. Nah, ini ya paling apa namanya? Paling banyak diandalkan karena memanfaatkan testimoni dari para pengguna ya, para pengguna melalui review ya. Ini kalau di Unilever dia testimoni ya, biasanya di-share di sosial media. Testimoni-testimoni dari para pengusaha laundry misalkan. Kemudian testimoni-testimoni dari para ibu rumah tangga ya. Nah, terus juga testimoni dari hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, ini biasanya paling diandalkan gitu oleh perusahaan atau organisasi ya. Karena biasanya orang-orang percaya ya kalau misalkan mendapatkan informasi dari mulut ke mulut gitu. Dari testimoni ini menjadi suatu apa ya, suatu senjata yang ampuh lah untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat gitu terhadap suatu produk atau mungkin perusahaan. Apalagi jika yang ditestimonikan ini adalah hal-hal yang positif ya. Nah, ini dia PR tools ya, teman-teman. Tadi juga sudah saya sebutkan dalam implementasi model Laswell, ada advertising, sponsorship, event, exhibition. Unilever ini sudah melakukan sangat um, ya pastinya sangat terencana dengan baik gitu ya, dari advertising advertising di iklan di YouTube, reklame, majalah, sponsorship melalui kegiatan-kegiatan World Clean Up Day di Kota Bekasi ya, terbaru, kemudian Sunslick Hijab, kemudian juga event-event seperti Jajanan Bango, Sunfest ya, Ramadan Berbagi. Saya rasa nanti menjelang Ramadan juga pasti akan ada event atau mungkin pameran-pameran terbaru ya. Jika memang kondisinya sudah mulai mulai membaik. Ini mungkin dilakukan sebelum pandemi ya, teman-teman. Nah, ini secara virtual pastinya juga pasti ada gitu. Apalagi apa namanya sekarang share media itu difasilitasi dengan dengan apa namanya fitur live ya sehingga bisa melakukan live berkegiatan untuk menjalin engagement dengan para penggunanya.
Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah itu dia tadi ya teman-teman salah satu contoh kegiatan dari corporate relation yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan PR di Unilever yang bisa teman-teman breakdown melalui implementasi di model komunikasi Laswell yang tadi sudah saya jelaskan juga dari siapa yang melakukan tentu saja Unilever sebagai sebuah brand gitu ya melalui praktisi-praktisi PR-nya dan juga kemudian pesan apa yang di-create ya Unilever bahkan meng-create semua pesan baik itu gagasan value yang dikeluarkan gitu ya melalui kegiatan-kegiatan sosialnya yang dilakukan dibantu juga oleh CSR. Kemudian juga, pengadaan kegiatan advertising dan lain sebagainya. Kemudian media-media yang tadi digunakan juga semua media itu digunakan ya teman-teman sebaik-baiknya, PR tentu harus bisa mengelola semua media, karena media ini menjadi hal yang, penting gitu ya, percuma pesannya bagus tapi media yang dipilih tidak tepat ya tentu saja tidak akan tersampaikan dengan baik kan seperti itu. Nah, kemudian juga audiensnya bahkan tadi kompetitor menjadi audiens yang dipertimbangkan gitu ya dalam kegiatan PR di Unilever ini. Dan kemudian sampai ke impact-nya ya reputasi Unilever yang sampai saat ini menjadi perusahaan nomor satu ya untuk kategori FMCG ya, Fast Moving Consumer Goods di Indonesia gitu. Jadi sangat sangat bagus untuk dicontoh apalagi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau misalkan perusahaan yang masih merintis gitu ya, ya disesuaikan. Misalkan teman-teman akan membangun startup bisa melihat bagaimana perkembangan startup ya, seperti yang tadi ya, misalkan bisa belajar dari startup-startup lokal yang merintis ya, itu bisa dijadikan contoh juga bagaimana kesuksesannya melalui kegiatan-kegiatan PR-nya apa saja yang pasti harus mengikuti tren ya teman-teman saat ini sesuatu yang tren itu menjadi hal yang bisa dimodifikasi gitu pada kegiatan PR oleh suatu perusahaan sehingga orang-orang ini aware dan tertarik terhadap informasi yang kita kita sampaikan. Jadi memang selain berpikir kritis ya, kita juga harus berpikir yang kreatif gitu sebagai seorang PR. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video belajarnya sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menciptakan suatu kegiatan public relation jika kalian memang seorang praktisi kehumasan saat ini dan bisa bermanfaat bukan hanya untuk kalian sebagai yang melaksanakan tapi juga untuk publik atau masyarakat secara luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke tugas diskusi online ya teman-teman semuanya. Jadi tadi kan salah satunya teman-teman sudah mengetahui ya bahwa secara garis besar public relations itu seperti artinya gitu ya, yaitu menjaga hubungan baik dengan publik. Siapa publiknya yang menjadi sasaran publik dari PR atau kemudian target audiensnya gitu ya, itu ada dua, ada internal dan juga ada eksternal, yang dimana tiap perusahaan itu punya kebutuhan masing-masing ya dalam menspesifikasikan mana yang internal dan eksternal gitu. Seperti saya kasih contoh, kalau misalkan di perusahaan besar yang sudah settle itu ya semua publik harus dirangkul ya. Contoh kalau misalkan internal di perusahaan besar merangkul komisaris gitu. Tapi kalau misalkan kita berbicara pada komunitas yang masih merintis gitu ya, mungkin komisaris ini menjadi suatu hal yang belum ada gitu di dalam kategori publik di suatu perusahaan gitu ya, public PR di suatu perusahaan. Jadi tergantung dari kebutuhan dari masing-masing perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui ya mana saja yang termasuk kelompok dalam publik internal dan mana saja yang termasuk dalam kelompok publik eksternal. Oleh karena itu silakan teman-teman ambil dua ya masing-masing yang termasuk kelompok sasaran PR gitu. Jadi silakan ambil yang termasuk kelompok sasaran public PR. Jadi ada dua untuk internal dan ada dua untuk eksternal. Misal teman-teman yang internal ambil contohnya adalah karyawan dan juga komisaris gitu ya, atau penanam saham misalnya. Atau yang eksternal ambil dua, contohnya adalah media gitu kan dan konsumen misal. Jadi silakan gitu. Dan penamaan dari masing-masing kelompok ini juga
tidak harus mengacu ya dengan apa yang tadi kita pelajari secara teori. Mungkin di luar sana teman-teman lebih berkembang lagi untuk pengelompokan dan pengembangan dari masing-masing sasaran public PR. Silakan gitu di-explore. Jadi ambil 2 untuk internal dan 2 untuk eksternal. Dan karena kalian seorang PR, nah karena ini baru awal gitu ya, silahkan teman-teman coba memberikan rekomendasi program atau kegiatan yang sekiranya dapat meningkatkan hubungan baik ya dari masing-masing kelompok yang tadi sudah kalian ambil, menjaga hubungan baik dengan perusahaan kalian gitu ya. Saya rasa itu semoga bisa dipahami, dikerjakan di diskusi online di portal akademik ya teman-teman semuanya. Saya pamit, kita jumpa lagi pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.